Saya hanya minta agar siapapun yang terlibat diusut. Siapa? Jadi dari pihaknya Niki saya menduga masih ada yang lain. Ya. Dari pihaknya Reza juga saya menduga masih ada yang lain. Menurut Bapak ada Intinya keganjalan nggak sih? hukum harus tegak lurus untuk orang-orang yang diduga terlibat di kasus ini. Siapa? Menurut Bapak ada keganjalan nggak kira-kira? Nggak ada ya? Ada ya? Saya masih ada orang yang menurut saya harus diproses di kasus ini. Siapa? Dan Niki harus berani bersuara. Siapa sih yang sebenarnya terlibat di kasus ini, lalu kemudian kenapa dia sampai diberi uang? Ya. Tentu ada sesuatu yang mencurigakan. Betul, Pak. Saya kira hukum tidak boleh setengah ya, dia mesti lurus. Orang yang menyambungkan ke Niki juga harus diproses. Jadi saya kira saya di tengah. Siapa? Tapi yang pasti hukum itu harus tegak lurus, tidak boleh dia tebang pilih. Siapa? Karena itu harus Setuju, Pak. benar-benar bisa dilihat perkembangannya agar keadilan berlaku untuk memang yang sedang mencari keadilan. Jadi filosofinya begitu ya. Siapa? Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Betul, Pak. Tetapi orang-orang yang diduga bermain di kasus ini pun tidak boleh dibiarkan juga dia berleluasa. Begitu juga dengan Reza Gladys. Maka saya bilang prosesnya harus sinkron. Reza kenapa memberikan uang? Ada apa dengan ini? Nggak bisa dibiarkan begitu saja. Nah, terus NM juga kenapa sampai dia bicara itu? Siapa lagi di balik itu? Saya mau melihat itu saja. Karena teman-teman wartawan banyak nanya, abang nggak datang ya. Saya dari Polres, dari PN Jakarta Utara saya kejarkan ke sini. Tapi Pak, kalau menurut pandangan hukum Bapak nih Pak, hasil resepsi dari Bang Fahmi sama Nikita, kalau dilihat dari, kalau kita kan awam nih Pak ya, apakah ada kemungkinan bisa gagal hukum nggak Pak? Ya itu sangat tergantung bagaimana hakim bisa menilai apakah eksepsi ini dikabulkan atau tidak dalam putusan selah. Sangat tergantung dari hakim itu sendiri. Saya kira argumentasi yang dibangun oleh katakanlah pihak Nikita itu sangat penting karena ini persoalan keyakinan hakim. Jadi kalau majelis berkeyakinan bahwa ini layak untuk dikabulkan eksepsinya, ya tergantung bagaimana kuasa hukum dan si terdakwa untuk menyampaikannya secara runut, terinci, terukur dalam konteks hukum. Nah, makanya saya sebenarnya berharap di proses replik duplik ini jawaban-jawabnya harus diurai. Saya selalu bilang kan, saya jangan kita mau menghadapi ini sendirian. Nah, dia harus berani di 2 hal. Satu, berani mengungkap siapa lagi di luar dia. Jangan karena datang beri dukungan, terus karena support, tidak boleh. Nah, pihak Reza juga harus diproses. Kenapa sampai ada transaksi? Ini kan belum nuang sampai sekarang. Sekarang saya lihat ada gugatan perdata. Saya nggak tahu apakah ada gugatan pidana yang juga dilaporkan misalnya penyuapan. Kan boleh juga dilakukan oleh Nikita. Saya kira itu harus tegak lurus.